Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita masuk di pertemuan 6 dan 7 tentang anggaran bahan baku ya. Jadi sudah anggaran produksi, kemudian forecast penjualan, kemudian anggaran penjualan, kemudian anggaran tenaga kerja, dan terakhir ini adalah anggaran bahan baku. Jadi kalau kita berbicara mengenai bahan baku, ini adalah berbicara mengenai produksi ya, ataupun proses produksi, di mana proses produksi ini dikelompokkan menjadi bahan baku langsung dan juga bahan baku tidak langsung. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan ini adalah bahan baku langsung, di mana bahan baku langsung ini adalah bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Jadi ini bahan baku ini adalah bahan baku yang memang dia melalui proses produksi secara langsung masuk ke dalam proses produksi tersebut ya. Jadi bahan baku langsung ini yang memang menjadi prioritas utama dalam pembuatan ataupun memproduksi suatu barang ataupun memproduksi suatu macam kecap dan lain sebagainya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah tentang produksi kecap ya, di mana PT Smart adalah perusahaan yang memproduksi penyedap masakan. Salah satu produk unggulannya adalah kecap. Pada bulan Oktober, perusahaan merencanakan menyusun anggaran operasional dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini yang saya contohkan adalah anggaran bahan baku untuk pembuatan kecap. Ya, kecap. Jadi kan kecap itu dia nanti kita kemas. Nah, kemasannya besar, kecil, sedang dan lain sebagainya. Nanti itu membutuhkan bahan baku yang berapa untuk proses produksinya tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di data produksi. Nah, data produksi di sini ada jenis kecap. Jenis kecap di sini ada botol besar, botol kecil, plastik besar, plastik kecil, dan di mana produksinya jelas ya. Jadi kalau kita menyusun anggaran bahan baku itu harus sudah jelas produksinya berapa. Jangan sampai nanti kita masih bingung ya, kita mau produksi berapa. Jadi supaya kita tidak kebingungan, kita harus sudah punya pegangan ataupun sudah punya perhitungan mengenai produksi tersebut. Jadi kalau botol besar kira-kira berapa, karena ini adalah sebuah anggaran, ini nanti bisa proyeksinya dilihat dari histori ataupun masa lalu ya, berapa kira-kira tahun kemarin yang kita produksi, itu bisa menjadi suatu acuan. Nah, di sini kalau data produksinya jelas, kemudian untuk kebutuhan bahan baku ya, bahan baku daripada kecap ini adalah kedelai, gula merah, garam, dan bumbu lain. Nah, bumbu lain ini nanti dia bisa dikatakan adalah bumbu di mana yang bisa membuat kecap tersebut menjadi suatu kecap yang bisa dijual ya. Nah, bumbu lain ini. Nah, di sini bahan bakunya ada kedelai, botol besar ini dia 0,3 kilo, botol kecil, plastik besar, plastik kecil, dan semuanya kebutuhan bahan bakunya sudah ada di sini ya, sudah jelas. Nah, kemudian kita masuk di harga. Harga standar bahan baku. Jadi kalau kita sudah menentukan standar kebutuhan bahan bakunya, berapa kilo yang kita butuhkan, kita sudah harus menentukan standar daripada harga bahan baku tersebut. Jangan sampai nanti produksinya jelas tapi kita tidak tahu harganya. Jadi harga itu sudah ada sebelum kita nanti memperhitungkan anggaran bahan bakunya tersebut. Jenis bahan baku di sini ada kedelai, gula merah, garam, dan bumbu lain. Nah, di sini harganya adalah kedelainya 2.000, gula merah 2.100, garam 800, bumbu lain 1.500. Ini nanti dikalikan dengan jumlah yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini biasanya perusahaan itu sudah memiliki persediaan. Persediaan itu adalah persediaan bahan baku yang sudah ada dulunya ya. Jadi kita biasanya kalau dalam suatu produksi ataupun dalam suatu perusahaan itu biasanya sudah memiliki persediaan yang belum digunakan ataupun sisa daripada kebutuhan yang lalu ya, yang menjadi suatu persediaan sekarang. Nah, persediaan di sini kedelai 5.376 ya, persediaan awalnya, kemudian gula merah, garam, dan bumbu lainnya ini sudah ada persediaan awal dan juga persediaan akhir. Nah, untuk itu
kita mau melihat berapa anggaran pemakaian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Nanti di situ yang akan kita hitung ya. Nah, di sini untuk keterangan ataupun anggaran pemakaian bahan baku, tadi yang tadinya adalah kita menggunakan untuk jenis produksinya ataupun jenis kemasannya, ada yang botol besar, botol kecil, plastik besar, plastik kecil ya. Nah, di sini yang akan kita produksi ini adalah jumlahnya 78.926. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini ya, dari produksi. Botol besar 78.900, botol kecil plastik besar ya yang akan kita produksi ya. Kemudian ini akan kita kalikan dengan 0,3 adalah kebutuhan bahan baku yang tadi, kebutuhan bahan baku ini ya. Kebutuhan bahan baku yang di sini 0,3, 0,15, 0,04, 0,03 ya. Nah, itu nanti yang akan kita kalikan di sini. Jelas ya, yang akan kita kalikan di pemakaian bahan baku ya, 0,3, 0,9, 0,06, 0,075 dan lain sebagainya. Nantinya ini adalah sebagai perhitungan untuk pemakaian bahan bakunya. Nah, kemudian untuk plastik kecil ini ya sudah jelas juga kedelainya berapa dikalikan dengan berapa jumlah daripada unit yang akan ataupun berapa kecap yang akan kita produksi ya. Nah, di sini kemudian kita akan menghitung tentang anggaran kuantitas standar pemakaian bahan baku ya. Botol besar ini 23.000 dari sini tadi ya. Dari sini kita masukkan di tabel lagi ya, ini anggaran pemakaian bahan baku ini kita masukkan lagi di tabel di sini ya. Yang lain dan lain sebagainya ini kita kasih masuk tadi, yang ada perhitungan tadi kita masukkan ulang supaya lebih jelas untuk kuantitas standar pemakaian bahan baku. Kalau tadi perhitungannya kemudian kita masukkan di tabel supaya lebih ringkas ya. Nanti kita akan total berapa kedelai yang akan kita gunakan, kemudian gula merah, garam, bumbu lain, dan juga totalnya. Jadi itu nanti lebih memudahkan kita untuk menganggarkan bahan baku, baik produksinya maupun juga berapa pembeliannya. Nah, di sini anggaran biaya bahan baku, biaya bahan baku di sini ya. Tadi ada kedelai, gula merah ya, garam, bumbu lain, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari 132.02159. Ini adalah diperoleh dari jumlah kedelai yang dibutuhkan di total ini ya, yang di orange ini 132.396. Nah, ini digunakan untuk misalnya ini, kalau ini kan totalnya 132, gula merah 396, garam 26.000, kemudian bumbu lain 33.000. Artinya bahwa ini sudah totalnya, nanti akan dikalikan dengan harga bahan baku tersebut. Jadi berapa yang akan kita butuhkan, berapa kilo kedelainya dikali dengan harganya ya. Setelah kita mengetahui anggaran kuantitas standar pemakaian bahan baku, kita masuk di persediaan tadi yang persediaan tadi ya, anggaran persediaan bahan baku. Kalau ini kan sudah jelas ya, anggaran biaya bahan baku dilihat dari kuantitas, jumlah total kedelai berapa, gula merah berapa, garam berapa, dan bumbu lain. Kemudian dikalikan dengan harga yang tadi dari tabel yang pertama tadi, ada harga daripada bahan baku tersebut. Nanti kita kalikan. Berarti untuk pembelian biaya bahan baku membutuhkan uang masing-masing kedelai ini 264 juta, kemudian gula merah, kemudian garam dan bumbu lain ya. Nah, sekarang kita masuk di persediaan. Karena tadi kita sudah ada persediaan awal, sekarang kita mau kalikan persediaan awal tadi 5.300, kita akan kalikan dengan harga standarnya bahan baku ya. Sehingga persediaan bahan baku awal ini sudah ada di sini 10 juta, 53 juta untuk gula merah, garam, dan lain sebagainya. Sekarang untuk persediaan bahan baku akhir ya. Bahan baku akhir tadi juga sudah jelas, nanti dikalikan dengan standar bahan baku. Kemudian dapatlah persediaan bahan baku akhir. Nah,
Di sini yang akan kita beli untuk bahan bakunya ini adalah biaya bahan baku tadi yang 132 kilo ya, harganya 264 juta. Tadi yang di sini tadi ya. Yang ini ya, yang di hijau kedelai 264 juta nanti akan dimasukkan di sini kembali. Ya, 264 juta dan lain sebagainya. Untuk persediaan juga kan jelas tadi ya, persediaan akhir tadi ada jumlahnya dikali dengan harga dan ini nanti disimpan di sini ya. Ini 10 juta 700 ya. Kemudian kalau persediaan bahan baku akhir ini nanti kita lihat di 9.650.000. Nah, di anggaran pembelian bahan baku di sini ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang 258 ini diperoleh dari 132.021,59 dikali dengan 2 memang ini rumusnya untuk mencari bahan baku seperti itu ya. Dikali dengan 2 dikurang dengan persediaan awal yang 5.000 tadi, yang 5.376 ya, sehingga diperoleh nilai 258 dan nanti akan dikalikan dengan harganya yaitu 517 dan sampai di total 1.165.000. Nah, kita lanjut di bahan baku tersedia. Bahan baku tersedia ini adalah 390. Ini diperoleh dari mana? 390 ini diperoleh dari bahan baku yang ada 258. Oke, jadi bahan baku tersedia ini 390 ini diperoleh dari 132.021 ditambah dengan persediaan 258 sehingga diperolehlah nilai sebesar 390.688. Nah, seterusnya seperti itu. 390 ini bisa dapat 781. Ini diperoleh dari mana? Dari harga bahan baku kedelai tersebut ya, harga 2.000 dan kemudian gula merah, garam dan lain sebagainya itu tadi sudah ada harga-harganya. Nah, persediaan bahan baku awal ini 5.376 ya. Nah, jumlah totalnya ini adalah 33.401. Nah, di sini untuk pembelian bahan baku ini adalah 390.688 ini dikurang dengan persediaan bahan baku awal. Nah, disinilah kita akan memperoleh pembelian bahan baku sejumlah 385.312. Nah, ini adalah perhitungan daripada anggaran bahan baku tersebut ya. Nanti apabila ada yang mau dipertanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.